Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Firdaus. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Nomor pokok mahasiswa saya adalah 2421511111119. Saya berasal dari kelas 2024D. Tujuan saya membuat video ini yaitu saya akan menyelesaikan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu profesi kependidikan, yaitu Pak Dr. Sukirawan, yang mana beliau harus membuat video berdurasi dengan 10-15 menit dengan memilih salah satu topik yang akan diangkat terkait dengan profesi kependidikan sebagai tenaga pendidik. Masalah yang akan saya bahas ini yaitu di mana guru tidak tegas atau tidak berani memarahi ataupun memberikan tindakan disiplin kepada muridnya dikarenakan ia takut melanggar HAM. Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan peserta didik sehingga peserta didik tersebut dapat mengembangkan baik itu dari segi spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Maka dengan demikian, pendidikan adalah proses berkelanjutan sebagai upaya untuk membentuk dirinya supaya menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Pendidikan dibuat tujuannya agar peserta didik memiliki kepribadian, kecerdasan, serta mengembangkan bakat dan keterampilan. Subjek utama dalam proses pengembangan itu dilakukan oleh tenaga pendidik yang berasal dari anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dengan sasaran untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kemudian pendidikan kita masih terlalu menekankan segi kognitif gitu. Ini pun masih terbatas pada mencari angka, bukan kemampuan analisis kritis siswa terhadap peristiwa yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian lantas apa yang menjadi tolak ukur siswanya sehingga mempunyai pendidikan karakter? Pendidikan karakter itu bersifat fleksibel, jadi guru bisa mengintegrasikan semua proses belajar ataupun semua proses pengembangan pendidikan karakternya melalui proses belajar mengajar berlangsung itu, baik itu di dalam luar sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, kemudian guru juga memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pembelajaran siswa, termasuk mendorong keaktifan siswa, memberikan motivasi kepada siswanya, menyediakan fasilitas yang mendukung untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Nah, kemudian juga guru itu merupakan pemegang peranan utama dalam proses belajar mengajar gitu, sehingga proses tersebut mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atau hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan. Nah, akan tetapi gitu, ketika kita dalam kehidupan bersekolah, pasti untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kondusif, terkadang guru tuh menetapkan atau menentukan suatu aturan gitu, sehingga para murid itu dapat diatur dengan sebaik dan sedemikian rupa sehingga ya kita sebagai guru nantinya dapat menjelaskan secara optimal gitu. Karena dengan harapan bahwasanya dengan harapan bahwasanya si murid itu memerhatikan apa yang ada di depan, ya harapannya mereka dapat memahaminya gitu. Sehingga perlu adanya aturan yang mengatur supaya si murid itu bisa memerhatikan ataupun bisa mendengarkan apa yang guru bicarakan gitu. Nah, untuk bisa mewujudkan daripada keinginan ini, maka diperlukan adanya tata tertib sekolah yang mengatur bagaimana seharusnya seorang siswa berperilaku gitu. Di sekolah juga siswa terdiri dari berbagai latar belakang disatukan dalam satu ruangan. Oleh karena itu, jika ada tindakan yang dianggap sebagai hal lumrah, bisa jadi dianggap tabu oleh masyarakat di daerah lain. Dengan alasan tersebut, guru menciptakan tata tertib guna menyelaraskan pemahaman seluruh siswa terkait dengan bagaimana sekolah mengatur tindak tanduk mereka. Kemudian, peraturan sekolah menurut Aulia juga, menurut sumber yang saya baca,
peraturan sekolah selaku salah satu perlengkapan pembelajaran preventif ataupun perlengkapan pembelajaran yang bertabiat penangkalan. Ialah bertujuan membuat menghindari perihal yang bisa mengusik kelancaran proses penerapan dalam mencapai tujuan pembelajaran, dan sangat berfungsi berarti buat mengoptimalkan proses pendidikan yang kondusif. Nah, akan tetapi gitu, ketika pada kenyataannya terkadang tidak sedikit ataupun tidak banyak gitu bahwasanya di setiap pelajarannya terdapat ada siswa yang ingin diperhatikan lebih gitu, sehingga mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang mana ketika kita menjelaskan tuh dia tuh membuat kegiatan yang lain, ya seperti mengobrol dengan teman sekitarnya ataupun dia tidak memperhatikan apa yang ada di depannya gitu. Nah, kemudian guru itu sebetulnya memiliki wewenang penuh terkait dengan pemberian konsekuensi yang akan diterima terhadap si pelanggar. Akan tetapi gitu, konsekuensi yang diberikan itu harus berupa hukuman yang berada dalam ambang batas kewajaran. Nah, meski telah dihukum beberapa kali, barangkali itu terdapat 1-2 siswa yang nampaknya tidak jerak ketika kita berikan sebuah konsekuensi yang berupa hukuman gitu. Nah, ada kalanya terkadang gitu guru mengambil langkah yang efektif guna memberikan dampak jarak kepada siswanya. Mau tidak mau guru itu harus mengambil tindakan ataupun teguran melalui fisik gitu. Nah, itu merupakan suatu permasalahan yang memang sampai saat ini selalu dipermasalahkan gitu, bagaimana tindakan guru melakukan tindakan fisik ini, apakah sebuah pelanggaran ataupun yang memang sebuah konsekuensi yang diterima oleh siswanya yang merupakan dalam bentuk suatu hal yang lumrah. Nah, karena di sini kita itu memiliki undang-undang perlindungan anak itu, maka suatu tindak kekerasan itu merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan secara hukum. Nah, akan tetapi undang tersebut menimbulkan berdampak semakin rendahnya wibawa guru di hadapan siswa, khususnya di kalangan siswa-siswa yang nakal. Mereka semakin seenaknya melanggar tata tertib sekolah karena toh tidak akan ada hukum. Dalam konteks perlindungan hukum, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang menjamin hak dan kewajiban tenaga pendidik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen misalnya memberikan perlindungan bagi guru dalam menjalankan profesinya. Namun, implementasinya di lapangan seringkali terbentur dengan kendala termasuk minimnya kesadaran masyarakat dan juga kurangnya dukungan dalam penerapan hukum yang adil bagi tenaga pengajar. Nah, kemudian apa sih solusinya gitu? Mana yang dipaparkan di atas terkait dengan pemaknaan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak tersebut perlu dikaji lebih mendalam, dan seluruh lapisan masyarakat pun harus tahu bagaimana undang-undang ini digunakan sebagaimana mestinya, sehingga tindakan pendisiplinan yang dilakukan oleh guru itu tidak dianggap suatu tindakan yang kriminal. Nah, salah satu solusinya adalah bagaimana menciptakan keterlibatan guru dan murid terkait dengan pelaksanaan tata tertib sekolah. Ketika kita melaksanakan suatu atau akan membuat suatu tata tertib sekolah, sebaiknya guru dan murid itu melakukan atau membuat peraturan secara bersama-sama, sehingga bagi guru pun tidak ada kesenjangan peraturan sehingga berbeda konsekuensinya antara guru dan murid. Nah, murid pun juga akan menerimanya gitu, karena si guru juga menerima konsekuensi yang sama jika si guru tersebut melanggar tata tertib gitu. Nah, karena kita tuh harus bisa kepada murid juga membuat peraturan tuh tidak harus berorientasi pada murid gitu. Akan tetapi guru juga harus diutamakan sehingga tidak ada ketimpangan peraturan atau ketimpangan regulasi antara guru dan murid. Nah, tindakan yang pendisiplinan dilakukan oleh guru juga harus berlandasan hukum, sehingga mereka tidak takut untuk bisa mengarahkan muridnya ataupun menegur
Agar hukum dapat dipahami secara baik, maka sebaiknya dipandang sebagai suatu sistem. Pemahaman hukum sebagai suatu sistem memang sangat problematis dan kompleks, di mana sebagai suatu sistem, hukum dimaknai sebagai suatu nilai yang dilandasi pada norma dasar. Kelas yang kondusif sebagai bahan evaluasi bagi siswa untuk berperilaku disiplin. Menurut sumber yang saya baca, bahwasanya menurut Likona bahwa ada 6 elemen yang harus dipenuhi oleh sebuah sekolah untuk membudayakan moral di dalamnya, yaitu kepemimpinan dari kepala sekolahnya, kebijakan untuk menegakkan kedisiplinan, membangun rasa kekurangan di sekolah. Yang keempat adalah pengelolaan kelas yang demokratis. Yang kelima adalah menciptakan kerjasama yang erat antar orang dewasa. Dan yang terakhir adalah menyisihkan waktu untuk menangani masalah-masalah moral yang timbul dalam lingkungan sekolah, baik itu dalam lingkup yang kecil ataupun dalam lingkup yang besar. Nah, kemudian faktor-faktor yang menghambat guru melaksanakan pendidikan karakter yaitu adalah yang pertama adalah orang tua. Orang tua terkadang terlalu menganggap suatu pendisiplinan yang dilaksanakan oleh guru itu sebagai bentuk kekerasan gitu, sehingga mereka dengan mudahnya atas dasar undang-undang ini untuk melaporkan tindak kekerasan pendisiplinan yang dianggap sebagai tindakan kekerasan ini sebagai bentuk tindakan kekerasan, sehingga mereka tuh melaporkan gitu. Jadi sebagai orang tua juga kita harus menormalisasi bentuk pendisiplinan ini sebagai langkah untuk mencapai pendidikan karakter lebih baik terhadap anaknya gitu. Jadi harapannya kepada orang tua nanti gitu, supaya tidak menghambat jalannya perkembangan pendidikan karakter, itu tidak terlalu sensitif terhadap bentuk pendidikan karakter ataupun pendisiplinan yang dilakukan oleh guru, selama itu masih dalam batas ambang kewajaran. Nah, faktor penghambat yang kedua adalah sekolah gitu. Nah, sekolah memang salah satu tempat untuk membangun karakter, namun di sekolah juga dapat menjadi akses termudah untuk kemerosotan moral. Apabila kurangnya pengawasan guru terhadap murid-muridnya, maka murid yang dia tuh merasa superior gitu akan leluasa untuk melakukan apa yang ia lakukan tanpa memperhatikan batasan perilaku. Nah, jadi guru sekolah juga harus memiliki pengawasan ketat terhadap pembentukan karakter. Nah, kemudian hambatan yang sangat sulit untuk diberhentikan adalah media sosial gitu. Jadi karena media sosial ini merupakan suatu informasi yang sangat cepat meluasnya gitu, maka informasi-informasi yang kiranya buruk itu karena mereka masih kanak-kanak ataupun masih remaja puber gitu, jadi mereka tidak bisa menyaring mana yang informasi ini dapat diimplementasikan, mana informasi ini yang seharusnya kita tidak boleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti normalisasi perilaku tidak bermoral, kayak kita tuh menyebar hoax ataupun cyberbullying dan lain sebagainya gitu. Dan kecanduan dan penurunan empati gitu. Karena kita sudah terlalu banyak mengonsumsi media sosial, jadi kita tuh tidak memiliki rasa empati karena ya kita terlalu fokus dengan apa yang ada di handphone kita gitu, sehingga waktu kita untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain itu dapat terhambat gitu, karena ya fokus kita pun kita curahkan kepada sosial media gitu, sehingga waktu kita untuk bisa memahami bagaimana perilaku orang lain, bagaimana bercengkrama dengan orang lain itu terbatas gitu. Bukan terbatas lagi, tapi bahkan tidak ada gitu, karena kita fokusnya hanya kepada sosial media. Nah, kemudian solusinya adalah pendekatan disiplin di sekolah harus dijalankan dengan perkembangan nilai-nilai perlindungan anak dan hak asasi manusia tentunya. Hukuman fisik atau kasar sebaiknya memang ditinggalkan, karena memang dalam undang-undang pun sudah tercantum jelas bahwasanya hukuman dalam bentuk fisik itu tidak dibenarkan. Guru perlu dilatih untuk menggunakan pendekatan yang lebih humanis
Selain itu, kebijakan disiplin yang jelas dan transparan sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mendukung cara-cara yang diterima. Dan akan penghukuman kepada siswa tersebut perlu adanya peraturan terlebih dahulu secara tertulis antara murid dan siswanya sehingga adanya persetujuan kedua belah pihak supaya tindakan penghukuman guru tersebut tidak dikriminalisasi. Hubungan antara guru dan orang tua siswa pun harus terjalin dengan baik sehingga adanya komunikasi terkait bagaimana perilaku anaknya di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.